Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sereni Puspita Marhaini, berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran aktif atau active learning dan juga model pembelajaran open-ended. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua model pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang active learning. Konfusius, seorang guru dan filsuf dari Cina, pernah mengatakan, "When I hear, I forget. When I see, I know. When I do, I understand." Artinya, ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya melihat, saya tahu. Ketika saya melakukan, saya paham. Dalam proses pembelajaran, ketika guru menyampaikan pembelajaran dari 500 kata, hanya 10-15% saja yang dapat dipahami dan dicerna oleh peserta didik. Maka, pembelajaran yang bagus adalah siswa memiliki pengalaman belajar dengan active learning. Active learning adalah cara belajar yang mengaktifkan otak bekerja secara terus-menerus dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam proses active learning, seperti siswa yang mempresentasikan, siswa yang berdiskusi, siswa yang melakukan simulasi, siswa yang melakukan praktek, siswa yang bermain peran, jigsaw, dan lain sebagainya. Active learning bukanlah kegiatan menuangkan air dari teko ke dalam gelas yang kosong, tetapi active learning melainkan tukang kebun yang sedang merawat tumbuhannya, memelihara, dan menjaga tumbuhan tersebut. Nah, sampai di situ pembukaan tentang pembelajaran active learning. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembahasan active learning. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris, artinya aktif, giat, gesit, bergerak, bersemangat. Sedangkan arti learning berasal dari kata learn yang artinya mempelajari. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya active learning adalah mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Berikut adalah penjelasan active learning secara menyeluruh. Ini dia. Active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan banyak memberi tugas, mempelajari gagasan, dan memecahkan masalah yang diberikan untuk memaksimalkan otak untuk menerapkan apa saja yang dipelajarinya. Untuk itu, selama proses pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, selama proses pembelajaran yang tidak hanya ditekankan pada proses ceramah dan juga mencatat.
Nah, dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran active learning pada dasarnya merupakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan dan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, peran guru atau pendidik tidak begitu dominan dalam proses pembelajaran berlangsung. Justru hanya sebagai fasilitator untuk memberi kemudahan bagi peserta didik dan merangsang keaktifannya dalam segi fisik, mental, emosional, dan lain sebagainya. Tugas pendidik bukan hanya mampu menyampaikan materi selama proses pembelajaran berlangsung saja, namun juga mampu menciptakan kondisi sebagaimana mestinya agar selama proses pembelajaran peserta didik dapat terkondisikan dengan baik untuk mendapatkan materi yang dipelajarinya, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, berikut saya akan memberitahu apa saja model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran active learning. Itu yang pertama, ada model ceramah. Kemudian, diskusi umum. Ketiga, curah pendapat. Keempat, diskusi kelompok. Kelima, bermain peran. Keenam, simulasi. Ketujuh, sandiwara. Kedelapan, demonstrasi. Kesembilan, praktek lapangan. Dan kesepuluh adalah per model permainan. Nah, itu dia tadi pembelajaran aktif, model pembelajarannya atau pembelajaran aktif di SD atau MI. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh pembelajaran model pembelajaran aktif di SD dengan model pembelajaran inovatif, yaitu model bermain peran. Selamat menonton! Nah, setelah selesai menonton tadi, kita akan lanjut ke materi kedua. Nah, materi kita kedua ini adalah materi model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended adalah model pembelajaran open-ended atau problem terbuka adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa, sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara
masing-masing. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa guru berperan sebagai wasit. Artinya, gurulah yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh siswa. Dan selanjutnya, guru akan membuat kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada langkah-langkah model pembelajaran open-ended. Nah, yang pertama, guru memberikan apresiasi dengan melakukan tanya jawab terkait pengetahuan, prasyarat, dan keterampilan siswa. Baiklah, di sini materi yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jadi, dari poin pertama tadi dapat kita buat suatu pertanyaan kepada siswa, di mana tujuannya ini untuk menggali sejauh mana kemampuan siswa mengetahui pembelajaran yang akan kita pelajari. Contohnya seperti ini. Misalnya ini guru. Saya bertanya kepada anak-anak murid, anak-anak semuanya, apakah kalian mengetahui apa itu jenis-jenis tumbuhan? Kalau ada yang tahu, coba sebutkan. Guru menunggu respon dari siswanya atau peserta didik. Dan kemudian, maka siswanya akan berebut atau mencoba untuk menjawab pertanyaan si guru tadi, seperti dengan mengacungkan tangan ya pastinya. Misalnya, saya Bu, mungkin ada yang tahu tumbuhannya, ada tumbuhan monokotil Bu, ada tumbuhan dikotil. Mungkin ada juga yang memberikan tanggapan bahwa ada tumbuhan yang berdaun hijau Bu, atau berdaun merah, kuning, dan sebagainya. Itulah respon daripada anak didik atau peserta didik. Nah, kemudian langkah kedua adalah ajar menyiapkan tujuan dan motivasi pembelajaran. Nah, poin kedua contohnya seperti ini. Guru memberikan tujuan daripada pembelajaran. Misalnya, pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian, pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kemudian, pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengetahui contoh-contoh dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta didik. Setelah materi sudah diberikan, maka kita lanjut ke poin ketiga, yaitu guru memberikan pokok permasalahan yang sesuai relevan dengan materi yang diajarkan sehingga siswa mampu untuk memahaminya dan dapat menemukan pendekatan dalam pembelajaran. Nah, kalau seperti ini, jadi begini. Setelah kalian mempelajari jenis-jenis tumbuhan, ya kan, monokotil dan dikotil, coba sebutkan apa sih ciri-cirinya. Nah, kemudian guru minta respon dari siswa tersebut lagi. Kemudian siswa akan mengangkat tangannya seperti bilang, kalau monokotil Bu, tumbuhannya itu bijinya berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Terus kalau misalnya akar monokotil itu akarnya serabut, kalau misalnya dikotil akarnya tunggang Bu. Mereka beramai-ramai mengeluarkan pendapat dari apa yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya, poin keempat adalah mengeksplorasi masalah atau melakukan diskusi antara guru dan murid. Nah, di sini ada forum diskusi antara guru dan murid. Jadi guru membuka sesi tanya jawab kepada muridnya. Jika ada pertanyaan yang ada di pikiran muridnya, maka guru bertanya untuk bisa meluruskan pertanyaan tersebut. Bu, apakah pepaya itu termasuk tumbuhan monokotil? Seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang. Kemudian poin kelima, guru melakukan pencatatan setiap respon siswa. Jadi setiap tanggapan-tanggapan atau pertanyaan dari siswa tersebut itu akan dicatat oleh guru sebagai bukti dalam proses pembelajarannya.
Yang keenam, meringkas pembahasan yang telah dipelajari dengan jelas dan singkat. Nah, jadi setelah guru melakukan pembelajaran tadi, tanya jawab, guru meringkas apa saja yang dipelajari. Seperti membuat kesimpulan, kemudian dicetak di papan tulis. Sehingga murid kemudian akan memiliki respon, oh begitu ya Bu, seperti itu. Kemudian poin ketujuh, guru meluruskan atau membenarkan miskonsepsi yang terjadi selama pembelajaran. Nah, jadi guru mungkin memberikan pertanyaan kembali, adakah yang kurang paham? Seperti itu, kemudian guru meluruskannya. Itu jika ada, jika tidak perlu. Kemudian ke-8, guru memberikan pekerjaan rumah berupa tugas atau soal-soal kepada siswa. Nah, mengenai tugas tadi, mengenai jenis-jenis tumbuhan, maka guru akan melakukan hal seperti ini. Baik, di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikumpul minggu depan. Seperti itu. Tugasnya berupa yang pertama, guru nulis di papan tulis. Kayak sebutkan contoh-contoh hewan, contoh-contoh tumbuhan monokotil dan dikotil yang tidak selain daripada yang kita pelajari tadi. Seperti itu contohnya. Kemudian, poin yang ke-9, yang terakhir, guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini guru memberikan sedikit informasi bahwa yang akan kita pelajari minggu depan adalah pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Kalau tadi kita belajar tentang ciri-ciri atau jenis tumbuhan monokotil dan dikotil, maka pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan hewan seperti ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Seperti itu. Nah, itu tadi dua penjelasan, dua model pembelajaran yang saya bisa bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.